Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek instrumentasi materi ke-10, yakni komponen serta prinsip kerja alat sebagai berikut. Yang pertama, untuk prinsip kerja dan komponen alat higrometer, kemudian komponen dan prinsip kerja alat luxmeter, serta komponen serta prinsip kerja alat anemometer. Untuk komponen serta prinsip kerja alat yang pertama, yakni higrometer, ini kita memiliki dua jenis higrometer ya. Yang pertama ini yang mungkin semi digital, kemudian yang kedua adalah higrometer manual. Untuk prinsip kerjanya atau komponennya, untuk higrometer manual terlebih dahulu, kita bisa lihat di sini ada dua jenis termometer, yakni termometer kering serta termometer basah. Nah, untuk cara penggunaannya kita adalah mudah sekali ya, kita mengisi air untuk di termometer basah, kemudian nanti kita amati selama 5 menit, kita tunggu hingga nanti dia termometernya mengalami pemuaian zat cair sehingga dia menunjukkan suhu, kemudian kita hitung untuk kelembaban alatnya seperti apa. Itu untuk termometer manual, higrometer manual. Kemudian selanjutnya untuk higrometer semi digital mungkin ya, ini higrometer kalau nggak salah ini higrometer pegas. Jadi untuk higrometer pegas kita tidak perlu mengisikan air di termometernya karena memang nggak ada termometernya ya. Jadi kita hanya perlu meletakkannya saja di tempat yang akan kita ukur kelembabannya. Kemudian kita tunggu selama kurang lebih 5 menit, kemudian kita amati. Ini kan dia menggunakan pemuaian zat padat ya, jadi nanti kita pemuaian zat padat itu akan menyebabkan ini jarumnya bergerak. Nah, kita mengamati untuk termometer dalam derajat Celcius itu hasilnya berapa, kemudian untuk kelembabannya kita amati yang hijau atau higrometer dalam berapa persen itu hasil daripada pengukuran kelembabannya itu berapa. Itu untuk prinsip kerja higrometer, baik yang manual maupun yang pegas. Sebenarnya masih ada satu lagi, higrometer digital. Nah, kalau misalkan higrometer digital itu kita paling mudah ya, kita cuma paling memasang baterai saja, kemudian memencet tombol on, kemudian nanti kita tunggu selama kurang lebih beberapa detik, itu sudah langsung keluar. Biasanya keluar hasil suhu kemudian kelembaban, jadi nggak cuma kelembaban doang kalau higrometer digital. Nah, sebenarnya di HP teman-teman, mungkin HP Android juga sudah tersedia juga nih alat-alat higrometer, tapi menurut saya tidak direkomendasikan untuk menggunakan higrometer di HP. Kenapa? Karena dia nggak ada sensornya. Jadi kalau ini kan ada sensornya ya, di bagian belakang ini ada sensornya, sedangkan kalau misalkan higrometer HP itu nggak ada sensornya, ataupun kalau misalkan bisa digunakan itu harus menggunakan sensor bantuan. Jadi jangan sekali-kali ya menggunakan higrometer di handphone untuk keperluan penelitian. Kemudian untuk alat yang kedua adalah luxmeter. Nah, untuk komponen alatnya, luxmeter terdiri atas yang pertama sensor, ini yang berwarna putih, ini untuk sensor cahaya. Kemudian ada monitor atau layar monitor, nanti dia yang akan menunjukkan hasil daripada pengukuran pencahayaan. Kemudian ini ada beberapa tombol ya, ini ada tombol mode, ini kita digunakan untuk merumuskan ya, digunakan untuk memutuskan, misalkan satuan cahayanya bisa dalam lux atau dalam foot candle. Kemudian di sini ada tombol, ini ada tombol power, ini untuk menyalakan alat. Kemudian ada tombol max juga, max ini untuk menentukan, jadi pencahayaan itu kan berubah-ubah ya, nggak konstan. Nah, kalau misalkan max ini ketika kita pencet maka dia akan menunjukkan di layar monitor pencahayaan maksimal. Kemudian untuk hold, ini untuk memegang ya, jadi karena dia berubah-ubah ketika kita pencet hold maka dia akan berhenti atau dia akan menunjukkan pencahayaan yang lebih stabil. Oke, untuk penggunaannya, sebelum kita menggunakan alat luxmeter, kita harus mengkalibrasikannya terlebih dahulu. Cara kalibrasinya sangat mudah. Yang pertama, kita tutup sensor seperti ini ya, seperti kondisi awal alat. Kemudian kita nyalakan power.
ketika layar monitor sudah menunjukkan angka 0 lux, berarti alat sudah terkalibrasi, karena kan sensornya tertutup harusnya tidak menunjukkan cahaya sedikit pun ya. Kemudian kita buka ketika kita akan mengukur suatu ruangan atau mengukur tempat gitu ya, kita buka penutup sensor, kemudian pada layar monitor akan langsung muncul besaran cahaya di tempat tersebut. Nah, ini seperti yang saya beritahukan tadi, ketika kita pencet max, maka dia akan menunjukkan pencahayaan maksimal. Kemudian ketika kita mencet hold, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan alat ini sangat mudah. Untuk komponen serta prinsip alat berikutnya adalah komponen serta prinsip kerja alat anemometer. Anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Nah, untuk menggunakan anemometer, terlebih dahulu kita harus menentukan arah angin. Arah angin itu maksudnya asal datangnya angin. Jadi bukan angin misalkan bertiup dari barat ke timur, maka arah anginnya disebut barat, bukan timur ya, bukan angin mengarah kemana, tapi angin datangnya dari mana. Nah, untuk mengukur arah angin, ya kita bisa menggunakan perkiraan saja. Kalau sederhananya pakai perkiraan ya, jadi kan tahu nih kira-kira anginnya datang dari timurkah, barat, utara, atau selatan gitu. Atau kita juga bisa menggunakan bantuan alat lain untuk mengukur arah angin. Kemudian untuk komponen daripada anemometer, ini ada sensornya berupa baling-baling. Kemudian ada monitor. Monitor ini untuk menunjukkan hasil pengukuran kecepatan angin. Nah, ketika ada angin yang berhembus, maka dia akan menggerakkan baling-baling. Kemudian gerakan baling-baling ini akan diartikan oleh komponen alat dan menunjukkan besaran daripada kecepatan angin. Nah, untuk cara penggunaannya juga cukup mudah. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kita harus terlebih dahulu mengetahui arah angin. Jadi nggak mungkin ya misalkan arah anginnya dari selatan, kita ngukurnya ternyata dari barat. Nah, itu pasti pengukurannya tidak valid ya, atau bias ya. Jadi harus tahu dulu, misalkan arah anginnya dari selatan, ya berarti anemometernya kita arahkan ke selatan. Nah, oke, begitu teman-teman. Untuk menggunakannya juga cukup mudah. Jadi tinggal menunggu saja diarahkan seperti ini. Pura-puranya arah anginnya dari depan ya, maka alatnya saya tunjukkan ke depan seperti ini. Kemudian ditunggu beberapa saat. Ini kita lihat di sini tidak menunjukkan pergerakan ya. Sebenarnya bukannya tidak ada angin. Jadi pasti di semua tempat ada angin. Akan tetapi kadang anemometer itu tidak mampu untuk mengukur skala angin karena sangat kecil kecepatannya. Misalkan alat ini skala terkecilnya hanya 0,1 meter per sekon. Maka ketika kecepatan angin lebih rendah daripada kemampuan alat, maka dia tidak akan terdeteksi seperti ini. Maka angin yang ada di ruangan ini tidak mampu menggerakkan baling-baling, makanya nggak muncul berapa kecepatannya di sini. Itu untuk anemometer. Oke, mungkin itu untuk prinsip kerja serta komponen alat-alat berupa hygrometer, luxmeter, dan anemometer. Mungkin cukup sekian untuk praktek kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.